Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Azah Syafawati dengan NIM 4011900168 yang akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan dan Strategi Pemasaran terhadap Keberhasilan UMKM di Kota Madiun. Adapun pokok pembahasannya yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKM yang mempunyai peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ataupun suatu negara. Fenomenanya yaitu usaha UMKM di Kota Madiun ini berjumlah sekitar 23.000 di 3 kelurahan, yaitu di Kelurahan Taman, Manguharjo, dan juga Kartoharjo. Isunya yaitu terdapat beberapa pelaku usaha yang menutup usahanya karena tidak ada peminat atau tidak ada pembeli. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha yaitu ada motivasi wirausaha, kemudian jiwa wirausaha, inovasi, serta promosi, di mana inovasi dan promosi ini merupakan salah satu dari strategi pemasaran. Kemudian dari pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena dari beberapa peneliti sebelumnya terdapat hasil yang tidak sama dan tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Maka peneliti memilih judul Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan dan Strategi Pemasaran terhadap Keberhasilan UMKM di Kota Madiun. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap keberhasilan UMKM di Kota Madiun, apakah terdapat pengaruh strategi pemasaran terhadap keberhasilan UMKM di Kota Madiun, dan apakah terdapat pengaruh antara karakteristik kewirausahaan dan strategi pemasaran terhadap keberhasilan UMKM di Kota Madiun secara simultan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap keberhasilan UMKM di Kota Madiun, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi pemasaran terhadap keberhasilan UMKM di Kota Madiun, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan antara karakteristik kewirausahaan dan strategi pemasaran terhadap keberhasilan UMKM di Kota Madiun. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis, di mana manfaat secara teoritis ini, penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai peneliti selanjutnya, dan kemudian manfaat secara praktisnya yaitu dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan kemudian dapat mengetahui para pelaku UMKM jadi lebih mengetahui mengenai pengaruh karakteristik kewirausahaan dan strategi pemasaran terhadap keberhasilan usaha yang dijalankannya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada keberhasilan usaha, di mana keberhasilan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu perusahaan yang dilihat dari volume usaha, net aset, dan laba bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Indikator dari keberhasilan usaha terdapat peningkatan omset penjualan, pertambahan jumlah karyawan, dan peningkatan volume produksi. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan, di mana kemampuan kreatif dan inovatif ini dijadikan sebagai dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Dan untuk indikator dari karakteristik kewirausahaan yaitu keinginan berprestasi, kemampuan manajemen, tanggung jawab pribadi, tingkat keberanian dalam mengambil risiko, tingkat ide dan inovasi, orientasi pada masa depan, dan tingkat kepercayaan diri. Hubungan karakteristik kewirausahaan dengan keberhasilan usaha yaitu dapat dilihat dari diri masing-masing wirausaha itu sendiri. Tetapi keberhasilan suatu usaha tidak dapat digapai begitu saja. Wirausahawan yang memiliki otak yang cerdas, kreatif, memiliki rasa ingin tahu, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkannya secara produktif atau tepat akan menghasilkan adanya keberhasilan suatu usaha tersebut, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan strategi kegiatan yang menawarkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Indikator strategi pemasaran menurut Coray dalam
Ciptono dan Chandra, yaitu pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan harga, sistem distribusi, dan komunikasi pemasaran atau promosi. Hubungan strategi pemasaran dengan keberhasilan usaha, yaitu usaha-usaha pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan kepada konsumen. Apabila strategi pemasaran yang dilakukan oleh usaha ini tepat, maka keberhasilan usaha pun juga akan tercapai. Penelitian ini terdapat 5 studi penelitian terdahulu. Yang pertama dari Lukmanul Hakim dan Suci Hatiningsih yang menyatakan bahwa karakteristik kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Kemudian ada Ade Sumardi dan Nur Laili yang menyatakan bahwa karakteristik kewirausahaan juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Dan penelitian Alexandra Ega Pradana menyatakan bahwa karakteristik kewirausahaan berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan suatu usaha. Kemudian ada penelitian dari Halwa Milati dan Ali Sofwan yang menyatakan bahwa strategi pemasaran tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha. Dan yang terakhir yaitu ada Hani Manani yang menyatakan bahwa strategi pemasaran memiliki pengaruh terhadap keberhasilan usaha. Yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama ada rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian ini merupakan strategi untuk mengarahkan latar penelitian sehingga peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian, yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel. Yang pertama itu variabel independen atau variabel bebas yang dinyatakan dalam karakteristik kewirausahaan dan juga strategi pemasaran, dan variabel dependen atau variabel terikat yang di sini dinyatakan dalam keberhasilan usaha. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, tepatnya pada Kelurahan Taman Kartoharjo dan juga Manguharjo, dengan total pelaku UMKM 23.000. Populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah total unit atau individu yang memiliki karakteristik untuk diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 23.000 pelaku UMKM yang tersebar di Kota Madiun. Selanjutnya untuk sampel dari penelitian ini terdapat 100 sampel yang digunakan atau 100 responden, yang dimana hasil ini diperoleh dari rumus Solvin. Kelima yaitu jenis data dan sumber data, di mana jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, di mana datanya berupa angka-angka, dan sumber data yang diperoleh merupakan dari sumber data primer dan juga data sekunder, di mana sumber data primer ini yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, dan sumber data sekunder ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Penelitian ini terdapat metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara dan yang kedua kuesioner. Wawancara ini dilakukan langsung kepada responden atau pelaku usaha, dan yang kedua yaitu kuesioner yang merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan pernyataan yang kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh responden, yaitu validitas dan juga reliabilitas. Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data dan analisis data. Ini menggunakan IBM SPSS Statistik 25, di mana teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana. Untuk uji asumsi klasik terdapat 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Sedangkan untuk analisis regresi linear sederhana ini dan hipotesisnya, yang pertama ada uji signifikasi simultan atau uji F, yang kedua ada uji parsial atau uji T, dan yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.